Sekarang kita akan buka proyek ini Visual Studio Code dengan cara code titik. Kemudian kita akan buka app.js-nya di sini. Kita akan hapus semua ini. Setelah itu saya akan isi ini dengan sintak yang sudah saya buat sebelumnya. Sini saya sudah pastikan code-nya. Jadi pertama-tama kita akan import beberapa hal seperti React, lalu navigation container, lalu create stack navigator untuk membuat stack navigator. Jadi kita akan membuat stack screen. Jadi bisa dibayangkan kalau dalam sebuah layar itu kita memiliki beberapa stack screen. Artinya bisa diibaratkan seperti tumpukan batu bata gitu. Misalkan saja Anda memiliki sebuah aplikasi, yang pertama itu adalah munculnya adalah screen home atau page home. Jadi page home akan ada di paling bawah. Kemudian jika user itu berpindah ke menu profil misal, maka dia akan berada di atas home gitu. Kemudian jika kita ingin kembali, maka yang tadi di profil itu bakalan hilang, maka akan kembali ke home. Kemudian di sini itu kita akan buat home yang terlebih dahulu. Jadi saya akan buatkan sebuah folder di sini pakai Shift A atau klik ini. Namanya adalah src. Lalu bisa ditekan di keyboard Shift A. Kita akan beri nama screen atau page juga bisa. Kemudian kita akan buat file baru dengan cara tekan A di keyboard atau dengan cara klik ini. Saya akan tekan A di keyboard. Namanya adalah home.js. Setelah itu saya akan jalankan snippet. Jadi imrc lalu tekan tab, lalu cccs untuk membuat kelas komponen baru, lalu tab. Jika misalkan Anda tidak muncul seperti itu, jadi dia itu masih loading ya, pastikan sudah menonton tutorial saya tentang bagaimana caranya menginstal extension di Visual Studio Code. Kemudian di sini kita akan buatkan sebuah view. Nah, view-nya ini kan belum diimport dari React Native. Kita akan import terlebih dahulu view dari React Native. Setelah itu kita akan buatkan teks di sini. Hello world misal. Lalu simpan. Setelah itu di home ini kita kan sudah buat home-nya. Di src screen home. Di app.js kita harus import terlebih dahulu seperti ini. Jadi saya sudah import sebelumnya. Kemudian kita juga perlu menambahkan screen-nya di sini. Nah, ini itu kalau kita mau menambahkan screen baru, jadi misalkan saja profil gitu. Kita bisa copy ini lalu pastekan seperti itu. Tekan F2 di keyboard, profil. Ini misalkan saja profil. Setelah itu kita akan ganti ini bisa juga. Jadi profil. Ini juga profil. Setelah itu di app.js-nya kita akan pakai Ctrl Shift D untuk duplikat. Kemudian di sini profil. Jangan lupa ini juga set ke profil. Jadi kita akan import dari file profil, lalu kita akan import dari file profil. Setelah itu kita akan tambahkan screen-nya di sini atau page-nya. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa akses di dalam React Navigation-nya. Nah, di sini adalah initial route name. Jadi rute apa yang ingin Anda munculkan ketika pertama kali aplikasi berjalan. Saya ingin menampilkan home misal. Biasanya di sini itu ada splash screen. Oke, kemudian find text. Jadi di home ini mesti import juga text, begitupun di profil. Maka akan muncul hello world. Jadi ini udah berhasil ya. Kemudian kalau Anda ingin merubah initial root name-nya jadi profil, tinggal ganti ini seperti ini jadi profil. Nah, ini untuk nge-refresh-nya kita tekan ini. Tekan R di sini di keyboard. Maka dia akan refresh secara manual. Hello world. Ini kita ganti juga ya jadi profil. Sorry. Kalau misalkan kita nggak ganti ini jadi profil, maka dia itu akan sesuai dengan komponen yang ada di sini. Artinya kalau kita masukin home seperti tadi, maka yang muncul itu adalah home-nya yang ini. Kalau kita ganti profil, maka akan muncul profil yang ini. Nah, ini itu apa sih? Jadi name-nya ini berdasarkan nama rutenya. Jadi misalkan kalau kita ingin menavigasi ke profil gitu, maka harus sesuai dengan nama yang di sini dari home ke profil. Jadi kita masukkan profil. Kalau misalkan di sini profil 2, kita navigasinya ke profil 2. Oke, saya contohkan saja biar lebih jelas.